Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil arabi wal ajam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada pertemuan Ahad yang lalu, alhamdulillah kita telah menuntaskan pelajaran kita hadis arba'in yang berisi 42 hadis. Tentu nanti panjenengan bisa mengulang kaji kembali dengan membeli bukunya atau mendownload aplikasi atau filenya. Insya Allah mudah-mudahan selama 42 pertemuan kemarin bisa menjadi satu tambahan ilmu yang akan menghantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian saya mencari-cari kira-kira kita lanjutkan dengan membaca kitab apa, dengan senantiasa bermohon kepada Allah untuk petunjuk. Maka saya menemukan kitab ini, insya Allah akan kita pelajari nanti. Kita ngaji kitab-kitab yang tipis-tipis saja, yang isinya tidak terlalu berat. Saya menemukan kitab yang judulnya Al-Kabair. Al-Kabair ini dikarang oleh Imam Ad-Dhahabi. Isinya adalah tentang 70 dosa besar. Jadi Imam Ad-Dhahabi ini menginventaris dosa-dosa besar atau Al-Kabair. Kemudian di dalam kitab ini ditulis ada 70 dosa besar. Nanti insya Allah akan kita bahas satu-satu sesuai dengan terbatasnya waktu ya, karena ini hanya kultum. Insya Allah nanti satu pertemuan satu bahasan dosa. Kenapa ini menjadi penting? Karena di akhir zaman ini orang sering meremehkan, menyepelekan yang namanya dosa. Sehingga Rasulullah SAW mengistilahkan akhir zaman itu sebagai satu situasi yang kaqita'il lailil mudlim, seperti malam yang gelap gulita. Orang menerobos saja, menerjang saja tatanan-tatanan agama. Maka kita perlu mempelajari ini, lebih-lebih nanti kita ajarkan kepada anak-anak kita, generasi-generasi yang akan datang, supaya betul-betul berhati-hatilah terhadap yang namanya dosa, lebih-lebih al-kabair atau dosa-dosa besar. Al-kabair ini adalah semua larangan Allah dan Rasulullah yang tercantum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, serta beberapa asar para sahabat. Ini yang dimaksud dengan dosa-dosa besar. Karena ada kalanya seseorang itu menganggap dosa itu kecil, padahal sesungguhnya itu dosa besar. Maka nanti insya Allah kita kaji secara berseri. Di dalam Al-Quran, ini kita bahas mukadimahnya aja dulu sesuai dengan terbatasnya waktu. Insya Allah nanti kita awali minggu depan untuk dosa yang pertama. Kenapa kita harus mengetahui dosa-dosa besar? Karena di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 31
nanti bisa panjenengan buka, panjenengan cek surat An-Nisa surat keempat ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum syai'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. In tajtanibul kaba'ira, jika engkau menjauhi dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, dari apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya tentunya, nukafir ankum syai'atikum, maka niscaya Allah Ta'ala itu akan menghapus dosa-dosa kecil yang ada di antara kita. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan nanti kamu akan dimasukkan ke dalam tempat yang mulia. Mudkhalan karima, tempat yang mulia, yang tidak ada lain. Tempat yang mulia di akhirat adalah al-jannah. Jadi kalau kita betul-betul berhati-hati, betul-betul menjaga diri kita dari al-kabair ini, dari dosa-dosa besar ini, maka insya Allah berdasarkan ayat ini, nanti dosa-dosa kita yang khilaf, yang kecil, yang tidak kita sengaja, itu akan dihapus oleh Allah Ta'ala, tidak akan diurus oleh Allah Ta'ala, karena kita sudah betul-betul menjaga diri kita dari dosa besar. Tetapi bukan berarti kemudian kita maknai wis lek ngono masuk dosa cilik-cilik gak apa-apa, bukan seperti itu. Artinya usaha kita, keberhati-hatian kita dari menjaga dosa-dosa ini nanti akan menyebabkan Allah Ta'ala menjaga kita, dan akhirnya wa nudkhilkum mudkhalan karimah, ini yang luar biasa, nanti akan diberikan kita tempat yang mulia, yakni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senada dengan ayat ini dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 37, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waladina yajtanibuna kaba'ira al-ismi wal fawahisa wa idza ma ghadibuhum yakfirun. Dan bagi mereka-mereka yang yajtanibuna kaba'ira, menjauhi dosa-dosa yang besar, wal fawahisa, dan perbuatan yang kecil, wa idza ghadibahum yakfirun, dan apabila mereka itu marah, apabila mereka itu sedang emosi, mereka itu mudah memberi maaf. Nah, ini salah satu di antara karunia yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang menjaga dosa-dosa besar. Surat An-Najm ayat 32, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisa illal lamama inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Orang-orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji, yang selain dari kesalahan-kesalahan yang kecil, sesungguhnya Rabbmu maha luas ampunannya. Nah, jadi kita temukan paling tidak ada 3 ayat yang membahas tentang bagaimana keutamaan orang-orang yang menjaga dirinya, memelihara dirinya, berhati-hati dari al-kabair, dari dosa-dosa besar. Mudah-mudahan kita termasuk yang menjaga itu. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati war ramadhanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahuna idajtunibal kabair. Antara sholat 5 waktu, di antara sholat subuh ke duhur, duhur ke asar, dan seterusnya. Wal jumu'atu, antara Jumat yang satu dengan Jumat yang berikutnya. War ramadhanu ila ramadan, antara Ramadan ke Ramadan berikutnya. Apa kata Rasulullah? Mukaffiratun, itu akan menjadi mukaffirat, penebus dosa, penghapus dosa. Tetapi syaratnya idza ijtunibatil kabair,
ketika selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Jadi waktu subuh ke zuhur itu nanti akan bisa menjadi kafarah, penghapus dosa ketika kita itu menghindarkan diri dari dosa besar. Selama yang kita lakukan itu bukan dosa besar, maka dosa-dosa kecil insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu Bapak Ibu yang saya hormati. Ini timernya sudah 10 menit ya. Kita tidak ingin memakan banyak waktu sesuai dengan temanya kultum. Insya Allah mudah-mudahan walaupun 10 menit maksimal 15 menit lah, insya Allah akan membawa kemanfaatan, membawa tambahan keutamaan menuntut ilmu pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan istiqomah. Nanti jenengan juga bisa download kitab ini Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi, atau bisa beli bukunya. Insya Allah bukunya juga tidak begitu tebal. Nanti bisa kita jadikan referensi kajian di rumah. Kita bisa untuk menambah keilmuan kita, juga menambah keutamaan kita di dalam menuntut ilmu. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan ini bisa membawa kemanfaatan. Kalau ada yang benar, semua itu minallah, dari Allah, dan mudah-mudahan bisa menjadi hidayah. Kalau ada yang salah, semua adalah karena kealpaan saya pribadi sebagai manusia, dan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadana wa iyyakum ajmain, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.